Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Eni Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen wakaf, dan tak lupa teman-teman semua. Perkenalkan, di sini saya Riza Datul Diulhab dengan NIM 43020020020, izin mempresentasikan materi manajemen wakaf mengenai dasar hukum wakaf, kemudian ada syarat-syarat wakaf, kemudian ada rukun wakaf dan juga macam-macam wakaf. Untuk materi yang pertama di sini ada dasar hukum wakaf. Dasar hukum wakaf ini terdapat dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Salah satunya di sini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 92, yang artinya bahwa kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi dalam surat Ali Imran ayat 92 ini dijelaskan mengenai dasar hukum wakaf yang tertera, yaitu sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dalam konteks ini bisa jadi hal tersebut merupakan dasar hukum dari wakaf, begitu. Kemudian dasar hukum yang kedua di sini ada Al-Baqarah ayat 261, yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap-tiap bulir ini terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki. Nah, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ini lebih menekankan atau menjelaskan mengenai perumpamaan dari orang yang berwakaf ini. Jadi perumpamaannya di sini tadi adalah apabila seseorang menafkahkan hartanya di jalan Allah, itu maka serupa dengan sebulir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan satu bulir ini terdapat 100 biji, begitu. Kemudian yang ketiga dasar hukum di sini ada surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan meminjingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini lebih menekankan atau menjelaskan kepada kita untuk memberikan harta wakaf, atau istilahnya memberikan sebagian harta dari hasil usaha yang baik-baik atau yang kita senangi, begitu. Jadi janganlah kita memberikan sesuatu yang buruk yang kita saja enggan memicingkan mata atau enggan suka terhadap hal tersebut, begitu. Kemudian lanjut untuk yang kedua, di sini ada macam-macam wakaf. Nah, macam-macam wakaf ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ini adalah macam-macam wakaf berdasarkan peruntukannya. Yang pertama itu ada wakaf khairi, wakaf yang diperuntukkan untuk kebaikan yang terus-menerus, membawa manfaat dalam jangka panjang. Nah, contoh dari wakaf khairi ini ada masjid, sekolah, rumah sakit, dan sumur. Ini lebih kepada fasilitas-fasilitas atau bangunan umum, karena wakaf khairi ini membawa manfaat dalam jangka panjang, begitu. Kemudian ada juga wakaf ahli. Wakaf ahli adalah jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif, seperti wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya. Jadi wakaf ahli ini merupakan wakaf turun-temurun, atau istilahnya ahli atau keluarga. Jadi dihibahkan atau diwakafkan kepada keturunan wakif tersebut, begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada wakaf musytarak. Nah, wakaf musytarak ini adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakaf dan masyarakat umum, seperti halnya yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf, kemudian pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas. Jadi wakaf musytarak ini selain untuk keturunan wakif juga untuk masyarakat umum, begitu. Kemudian yang kedua di sini ada wakaf berdasarkan jenis hartanya. Nah, wakaf berdasarkan jenis harta masih diberikan lagi menjadi dua. Yang pertama itu wakaf benda tidak bergerak, yaitu harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, dan tanaman yang dianggap benda tersebut tidak bergerak, gitu.
Kemudian ada wakaf benda bergerak selain uang, benda yang bisa berpindah seperti kendaraan, benda yang bisa dihabiskan seperti air, bahan bakar, dan sejenisnya begitu. Kemudian di sini juga ada macam-macam wakaf berdasarkan waktunya. Yang pertama itu ada wakaf mu'abbad. Nah, wakaf mu'abbad ini merupakan mengacu pada pemberian harta wakaf yang diserahkan tanpa batas waktu tertentu untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada batasan dalam memberikan atau menyerahkan wakaf tersebut, begitu. Kemudian yang kedua ada wakaf mu'aqqad. Nah, wakaf mu'aqqad ini merupakan pemberian wakaf dalam tenggat waktu tertentu. Bisa berupa tanah atau uang yang perlu dimanfaatkan untuk kepentingan umum dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau wakaf mu'aqqad tadi itu tidak ada batasan tertentu, namun di wakaf mu'aqqad ini ada masa tenggang waktu tertentu begitu. Kemudian di sini yang ketiga saya akan sedikit menjelaskan mengenai syarat-syarat wakaf. Nah, syarat wakaf yang pertama ini ada al-waqif. Al-waqif ini adalah merupakan pemberi wakaf atau istilahnya orang yang mewakafkan begitu. Nah, tidak sekedar menjadi pihak yang memiliki harta saja, pemberi wakaf atau orang yang mau mewakafkan ini juga harus cakap bertindak dalam mengelola hartanya. Hal itu mencakup kondisi seorang wakif harus berakal sehat, dewasa, dan tidak dalam keadaan bangkrut. Jadi seseorang yang ingin mewakafkan wakafnya di sini itu adalah seseorang yang berakal sehat, dia tidak gila, kemudian dewasa atau istilahnya balik dan tidak dalam keadaan bangkrut. Dalam hal ini dia memiliki harta yang cukup untuk diwakafkan begitu. Kemudian syarat yang kedua di sini ada mauquf. Mauquf itu adalah harta yang diwakafkan. Nah, syarat ini mencakup aturan harta atau benda dinyatakan sah untuk diwakafkan. Jadi setelah ada pemberi wakaf itu nanti ada mauquf atau harta yang diwakafkan tersebut. Kemudian harta yang diwakafkan tersebut juga harus jelas. Kemudian syarat yang ketiga di sini ada mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini merupakan penerima wakaf, kebalikan dari wakif. Jika wakif tadi adalah pemberi wakaf dan mauquf alaih ini adalah penerima wakaf gitu. Nah, penerima wakaf ini bisa datang dari individu ataupun kelompok tertentu. Penerima wakaf harus sehat jasmani, rohani agar dapat memanfaatkan harta wakaf secara bijak dan tidak ada tujuan maksiat. Jadi, selain dari pemberi wakafnya yang sehat, berakal sehat, kemudian juga balik, dewasa, itu juga mauquf alaih atau penerima wakaf itu juga harus memiliki syarat tersebut. Jadi agar penerima wakaf tersebut dapat memanfaatkan harta wakafnya secara baik begitu. Kemudian syarat yang selanjutnya di sini ada sigot. Sigot itu merupakan pernyataan wakaf yang jelas atau istilahnya di sini disebut dengan akad. Nah, pemberi wakaf harus menyatakan pernyataan secara jelas dan pasti tentang tujuan dari wakafnya. Jadi sigot di sini pernyataan wakaf yang jelas di sini merupakan akad. Jadi akad dalam sebuah wakaf itu harus jelas tentang manfaat dan tujuan dari wakaf tersebut begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada benda yang diwakafkan harus bernilai atau berharga. Benda tersebut milik pewakaf sepenuhnya, benda yang diwakafkan harus diketahui kadarnya. Jadi benda yang diwakafkan oleh pemberi wakaf tersebut juga harus jelas atau bernilai dan berharga begitu. Kemudian peruntukan wakaf di sini. Nah, kejelasan tentang peruntukan wakaf itu sendiri adalah harta yang diwakafkan harus bisa disalurkan dengan baik oleh penerima wakaf untuk keperluan masyarakat luas berdasarkan jumlah yang diterima. Jadi peruntukan wakaf ini dari penerima wakaf kepada masyarakat umum ini, peruntukan wakafnya itu harus jelas dan harus dengan secara baik begitu. Kemudian yang terakhir di sini ada jangka waktu. Nah, yang terakhir di sini ada rukun wakaf. Rukun wakaf di sini ada wakif, yaitu pemberi wakaf. Nah, pemberi wakaf ini syaratnya harus balik, berakal sehat, dan pemilik sah atas barang yang diwakafkan dan tidak ada paksaan untuk melakukan wakaf begitu. Kemudian juga ada mauquf atau harta yang diwakafkan, yaitu barang yang diwakafkan kepemilikannya harus sah dan halal. Jadi barang-barang haram itu tidak sah dan tidak halal untuk diwakafkan begitu. Kemudian juga ada mauquf alaih. Nah, mauquf alaih ini adalah penerima wakaf. Penerima perorangan harus disebutkan namanya. Bila tidak disebutkan, maka wakaf diserahkan kepada fakir miskin begitu. Dan yang terakhir di sini ada sigot, yaitu pernyataan wakaf atau akad tadi, yang dimana sigot dilakukan oleh pihak yang mewakafkan. Dapat dinyatakan dalam bentuk lafaz ataupun ucapan dan dalam maupun bentuk tulisan dari pewakaf. Jadi sigot ini bisa dalam bentuk ucapan atau secara lisan maupun secara tulisan dan seperti hitam di atas putih begitu.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.